Oh, hai. Selamat datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Sekarang di sini gue kedatangan lagi produk-produk dari brand Mahameru. Ini kayaknya efek gue puas terhadap produk Mahameru. Mungkin lu juga ngerasain. Kemarin gue sempat nge-review produk Mahameru itu carrier yang frame di luar, terus ada juga carrier Defendra, terus ada Kailas, terus terakhir kemarin topi-topi. Sebetulnya banyak yang masih nanya sampai sekarang, sampai nge-WhatsApp ke gua, Bang, cara order Defendra 30 liter dari Mahameru kayak gimana? Kalau caranya sih tinggal order, cuman ada atau enggaknya ya nggak ada stok barangnya. Ya semoga nanti di Indofest sih ada nih untuk si Defendra 30 liter. Semoga ya, karena brand Mahameru ini karena udah brand lama ya, produk-produknya juga banyak. Jadi Mahameru ini akan ada di Indofest 2022 juga pada tanggal 1 sampai dengan 4 September. Jadi kalau emang lu ngerasa pengen ngeliat langsung nih produk Mahameru, lu mending datang aja. Plus nanti ada kejutan juga di sana, akan ada giveaway untuk lu yang datang ke booth Mahameru. Nanti untuk penjelasan giveaway kayak gimana, caranya dan lain-lain di belakang video aja. Sekarang gue akan nge-review beberapa produk di sini, tapi untuk produk utama yang akan gue kasih tahu ke lu semua, yang sebaiknya lu hajar juga adalah jaket ini. Jadi ini jaket GMH001, bisa lu lihat di sini. Jadi ini jaket gunung yang bisa lu pakai ke gunung tentunya, ataupun lu bisa pakai harian. Nih, bisa lu lihat. Gue suka banget dari tampilan, apalagi kombinasi warna yang disuguhkan di sini. Gue suka banget untuk pemilihan warnanya di sini nih. Jaket gunung itu biasanya hanya bisa dipakai ke gunung aja, karena memang agak kurang nyaman. Ada beberapa jaket gunung yang kadang nggak nyaman gitu dipakai harian, karena memang entah itu bulunya terlalu tebal atau ngap gitu dipakai karena nggak ada sirkulasi udara. Kalau jaket ini bisa dibilang dipakai di gunung aman, dipakai harian pun masih bisa. Nanti gue jelasin lebih lanjut kenapa akhirnya bisa seperti itu. Gue sebutin harganya dulu nih, ini paling penting. Harga yang dibanderol oleh Mahameru di jaket ini adalah 310.000. Untuk harga jaket 300 ribuan, ini bisa banget. Gue setarakan dengan jaket-jaket Array, jaket Konsina yang memang harganya udah menyentuh 500 ribuan. Terus untuk warnanya ada warna apa aja? Kalau warna sih kemungkinan hanya ada satu aja. Ini kayak grey dikombinasikan dengan warna orange atau dust nih. Jadi warnanya itu ada dua warna lah yang dikombinasikan di sini. Dan size-nya banyak nih. Size yang disediakan di jaket ini ada S, M, L, XL dan double XL. Jadi jaket paling kecil untuk cewek-cewek kalau emang mau nyobain bisa pakai S mungkin, kan biasanya cewek-cewek itu butuh size yang kecil. Terus kalau emang badan lu agak besar, lu bisa pakai XXL juga. Jadi size-nya dari S sampai dengan XXL. Terus kalau kita memilih jaket itu, pertama kali gua pegang itu tentunya bahan ya. Jadi bahan yang dipakai di sini pakai bahan polyester yang bisa dibilang water repellent dan windproof. Jadi ini tidak 100% waterproof, karena memang untuk di bagian jahitannya belum memakai seam seal. Oleh karena itu, keuntungan yang lo dapetin, jaket ini breathable. Artinya bisa dipakai harian juga. Karena kalau memang jaket yang pakai seam seal di jahitan-jahitannya dipakai harian tuh kurang nyaman karena kerasa gerah banget. Kalau ini bisa dipakai harian juga. Plus jaket ini udah windproof juga, itu fitur penting ketika dipakai ke gunung sebuah jaket itu, apalagi ketika lo melakukan summit. Angin itu benar-benar kenceng, jadi wajib banget jaket gunung yang mempunyai bahan windproof. Ini udah windproof plus water repellent. Water repellent ini bisa nahan hujan dengan intensitas ringan aja. Jadi kalau memang nanti tiba-tiba hujan, gerimis-gerimis, masih aman pakai jaket ini. Tapi kalau emang hujannya udah mulai deras, mending neduh dulu atau pakai jas hujan atau jas hujan ponco aja. Kita lihat bahan yang dipakai di sini. Jadi bahannya itu terasa lebih tebal dan kaku untuk bahannya. Tebal dan kaku, cuman kakunya ini masih enak untuk dipakai tidur. Nah, untuk jaket ini. Jadi ada beberapa jaket yang kaku tapi kurang nyaman dipakai tidur. Ini termasuk kategori yang kaku tapi bisa dipakai tidur. Dan kalau lu pakai jaket ini karena bahannya lumayan tebal, jangan takut untuk kena ranting, kena akar dan lain-lain, karena ini bahannya itu tidak mudah untuk sobek karena tebal. Ada beberapa jaket yang mudah untuk sobek.
ketika terkena ranting dan bahan-bahan atau akar yang tajam-tajam gitu mudah sobek. Kalau ini tebal, jadi jangan takut karena ini aman. Sekarang kita lihat ke fitur-fitur yang dikasih pada jaket ini. Karena memang ketika lu udah suka dengan bahannya, lu udah cocok dengan harganya, terus fitur windproof paling penting dengan water repellent itu juga penting, itu udah ada pada jaket tersebut. Sekarang kita lihat fitur-fiturnya, karena kan percuma juga kalau nggak ada saku-saku. Karena kan kita perlu nyimpan barang juga. Kita lihat fitur-fiturnya. Kita lanjut bahas fitur-fiturnya. Kita ke bagian hoodie dulu. Jadi jaket ini mempunyai hoodie yang mana hoodie-nya ini tidak bisa dilepas dari jaketnya tuh. Udah paten, udah dijahit untuk si hoodie-nya. Dan hoodie-nya ini punya adjustable strap di bagian kanan sama kiri. Nah, jadi ada adjustable strap ini fungsinya sering gue bilang ketika lu melakukan summit, angin itu kencang, jadi harap ditutup untuk lubang di bagian kepala karena memang nanti masuk ke dalam tubuh lu dan terjadi dingin nantinya ke tubuh lu. Jadi di sini ada hoodie yang memang punya adjustable strap dan ada detail kecil yang bagus juga pada bagian hoodie, yaitu di bagian dalamnya ini udah pakai atau dilapisi lagi dengan bulu yang lumayan tebal. Nah, ini berguna banget nih. Jadi ketika lu nantinya kedinginan dan lain-lain, si bahan bulu ini membantu untuk menghangatkan bagian kepala lu. Dan bagian kuping pun ini nempel dengan bahan bulunya ya. Kalau emang lu kebetulan nggak bawa kupluk, jadi untuk bagian kuping itu kan harus ditutup. Bisa pakai hoodie ini. Karena memang yang menempel itu bukan bahan polyesternya, tapi bahan bulunya. Bahan bulu ketika menyentuh kulit tentunya akan hangat. Jadi detail kecil yang kadang terlupakan oleh brand-brand lain. Itu untuk di bagian hoodie-nya. Kita langsung ke bagian depan. Nah, di bagian depan ini ada resleting utama tentunya. Terus ada saku dada sama ada saku di bagian bawah. Semua saku yang ada di sini menggunakan zipper waterproof. Lihat di sini. Jadi udah memakai zipper waterproof. Kita lihat saku yang ada di dada dulu. Kita coba apakah masuk handphone atau enggak. Masih aman, handphone masih masuk ukuran 7 inci. Jadi bisa banget untuk menyimpan barang-barang di bagian depan sini ketika hujan pun akan aman. Karena memang udah pakai zipper waterproof. Dan untuk di bagian saku depan pun udah pakai zipper waterproof juga. Nah, dan bagian dalam kayak memakai bahan taffeta gitu. Kanan sama di kiri. Jadi ini lumayan ngebantu juga ketika tiba-tiba hujan, ada barang-barang yang disimpan di saku depan itu tidak langsung basah karena memang ketahan. Karena di lubang-lubang yang biasanya kita temukan di resleting yang bukan zipper waterproof, air biasanya masuk situ. Kalau ini pakai zipper waterproof jadi aman. Terus tentunya di bagian resleting utama ini udah memakai zipper waterproof juga, tuh lo bisa lihat. Nah, jadi ini resleting utamanya udah memakai zipper waterproof. Kita ke bagian lengan. Di lengan sini ada tulisan Mahameru yang memang kemarin gue menemukan pro dan kontra terhadap huruf Mahameru atau tulisan Mahameru yang termasuk besar ini. Ada yang bilang itu hurufnya kegedean bang, kayaknya ngeganggu banget. Terus di sini kalau logo ini aman. Cuman kalau gue sendiri sih oke-oke aja sih, ngerasa bagus-bagus aja gitu. Karena memang satu warna di sini. Kalau memang ada warna-warna lain gitu, nggak satu warna kayak gini, gue mungkin akan risih juga ngelihatnya. Cuman karena ini satu warna yang cocok banget disandingkan dengan grey di sini. Jadi ketika ada yang bilang risih atau kayaknya terlalu rame untuk ada tulisan Mahameru di sini, ya nggak apa-apa. Kalau gue sih masih aman-aman aja. Terus di bagian kiri sini ada logo Mahameru. Ini kayaknya sih di bordir. Nah, ini logo Mahameru. Dan di ujung lengan ini ada tali elastis. Jadi di sini nggak pakai velcro, jadi ada bahan elastis di ujung lengan sini. Jadi masih bisa menutup di bagian lengan. Kalau memang pergelangan tangannya lebih besar dari gue, mungkin akan pas di sini, enak banget nutup angin biar nggak masuk ke sini. Kalau di gue sih masih agak longgar-longgar dikit, ketika ada angin kemungkinan masih agak masuk dikit-dikit ke sini. Terus di bagian pinggang sini ada adjustable strap juga di kanan. Sama di kiri sini ada adjustable strap. Sama fungsinya untuk menutup bagian bawah, celah di bawah ini ditutup ketika angin mau masuk itu ditutup oleh si tali elastis ini. Jadi kemungkinan angin masuk lewat bawah itu akan tertutup oleh si tali elastis di bagian pinggang sini. Itu untuk fitur-fitur utamanya. Sebetulnya kita langsung kepada
fitur yang ada di dalam jaket ini. Kita langsung lihat ke bagian dalam. Buka aja untuk zipper waterproofnya. Nah, ntar lu, gue rapin dulu. Di bagian dalam ini, kalau gue lihat di sini nggak ada apa-apa. Di sini ada saku satu nih. Nah, ada satu saku di sini yang mana ini bisa banget untuk menyimpan 1 sampai dengan 2 handphone di saku bagian dalam jaket ini. Dan detail menarik, dan ini satu kelebihan juga, yaitu jaket ini sudah include jaket yang berbahan fleece-nya. Dalam hal ini sebagai lapisan kedua. Jadi jaket itu kan, atau sistem layering jaket itu kan ada 3 ya. Base layer, mid layer, dan outer layer. Base layernya udah gue pakai dari Mahameru juga nih. Nanti pilihan warnanya ada, nanti gue tunjukin. Terus untuk mid layernya tentunya jaket-jaket atau bahan fleece atau bahan bulu. Atau lo bisa juga pakai bulu angsa atau microfiber, dakron bebas. Untuk jaket ini udah include lapisan bulunya atau lapisan fleece untuk menghangatkan tubuh kita. Jadi jaket ini termasuknya udah komplit. Jadi ketika lu beli satu jaket ini udah dapat 2 layering jaket. Layering outernya udah dapat, bagian ini yang bisa menahan angin dan menahan air dengan intensitas rendah. Terus untuk menghangatkan tubuh kita udah dapat layering yang menggunakan bahan fleece atau bahan bulu yang termasuk lumayan tebal juga. Terus nanti lu tinggal pakai base layer juga. Jadi layering jaket yang bisa lu aplikasikan di gunung-gunung di Indonesia ya, yang tropis kayak gini udah cukup sebetulnya. Lu pakai base layer, mid layer, sama outer layer. Jadi ketika lu nantinya punya jaket ini, lu nggak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membeli jaket mid layer atau jaket fleece atau jaket bulu di sini, karena udah include. Dan ini memang udah banyak dilakukan oleh brand-brand Array dan Consina. Jadi ini termasuk fitur umum untuk di brand-brand lokal, karena untuk brand-brand luar itu dipisahin antara mid layer dan outer layer itu dipisahin. Sekalipun digabung itu ada resleting untuk memisahkan kedua jenis tersebut. Kalau ini udah include, jadi keuntungan lah ketika lu punya jaket ini. Jaket ini kan nggak 100% waterproof nih, artinya ini hanya water repellent aja. Kalau lu nantinya tidur pakai jaket ini sebetulnya masih nyaman aja. Karena ketika lu masuk ke dalam sleeping bag, terus lu pakai base layer, terus pakai mid layer, terus lu pakai jaket waterproof nih, waterproof yang bener-bener bagus, itu tidak terlalu disarankan karena jaket waterproof tersebut akan menghambat proses insulasi. Kalau jaket yang windproof atau breathable kayak gini masih aman dipakai tidur bersama base layer dan mid layer ini. Makanya kalau memang tidur di dalam sleeping bag disarankan hanya memakai fleece aja dan base layer. Tidak disarankan memakai jaket yang berbahan waterproof. Kalau ini masih bisa dan masih gua aplikasikan juga pakai jaket ini. Model jaket kayak gini masih gua pakai dan gua aplikasikan juga karena jaketnya termasuk breathable. Jadi proses insulasinya tidak terlalu terhambat seperti jaket waterproof yang 100%. Itu dia untuk si penjelasan jaketnya. Jadi jaket ini harga 310.000 tapi lu udah dapat 2 layering. Outer dan mid layer, yaitu bahan bulunya di sini. Jadi kalau emang lu suka dengan jaket ini, lu langsung hajar aja. Gue pun suka, tapi tetap ada kelebihan sama kekurangan di jaket ini. Kita sebutin sekarang. Kelebihan yang pertama di jaket Mahameru ini, gue suka visual yang ditampilkan atau desain yang ditampilkan plus kombinasi warna yang ditampilkan. Jadi gue ngerasa pede, gue ngerasa catching banget untuk warnanya. Karena bukan warna-warna hitam yang monoton atau warna-warna grey doang yang monoton, tapi ini warna grey yang dikombinasikan dengan warna orange gelap di sini. Jadi kalau emang lu nyari jaket yang keren, lu pede pakainya, ini salah satu jaket pilihannya karena gue pun ngerasa pede pakai jaket ini. Kelebihan yang berikutnya adalah kita langsung ke teknis nih, artinya ini ke manfaat yang nantinya terasa selain tadi keren-kerenan aja. Kelebihan yang kedua adalah jaket ini kalau emang lu nyari jaket yang breathable, ini pilihannya. Karena nggak semua jaket gunung breathable. Kalau jaket yang memakai bahan Gore-Tex untuk membrannya itu sih breathable. Tapi kalau emang bahan-bahan waterproof atau jaket yang diklaim waterproof udah disimsil,
itu ada yang breathable dan ada yang tidak. Jadi keuntungan breathable itu ya masih enak, sirkulasi udara yang masuk dan keluar tuh masih enak. Kadang kalau jaket yang diklaim waterproof, yang tidak menggunakan membran Gore-Tex itu breathable-nya tidak terlalu terasa. Kalau ini jaketnya breathable karena memang tidak waterproof. Dan keuntungan breathable lagi bisa dipakai harian juga karena tidak terlalu gerah seperti jaket yang tidak breathable atau kebanyakan yang dipakai atau yang diklaim di jaket-jaket waterproof yang tidak memakai membran Gore-Tex. Kelebihan yang berikutnya adalah jaket ini bisa dipakai ke gunung tentunya untuk menahan angin, untuk menahan air, dan untuk tidur. Tapi bisa juga dipakai untuk harian yang tadi gue bilang breathable tersebut. Jadi ada loh beberapa jaket yang dipakai harian tuh malah gerah banget gitu kan. Kalau jaket ini masih oke karena untuk si fleece-nya di sini tidak terlalu tebal. Jadi masih aman nih dipakai di gunung ataupun di harian. Kelebihan yang berikutnya adalah memakai zipper waterproof. Itu sebuah keuntungan bagi lo. Keuntungan di jaket ini, zipper waterproofnya untuk melindungi barang-barang yang berada di saku. Walaupun akan percuma juga. Bisa aja sebetulnya jaket ini tanpa memakai zipper waterproof. Cuman di sakunya mungkin tidak aman karena memang jaket ini tidak 100% waterproof. Jadi terasa percuma untuk si zipper waterproofnya, cuman ada sisi positif lain, yaitu di bagian saku-sakunya akan aman dari tetesan air hujan. Kelebihan yang terakhir adalah jaket ini udah include fleece, jadi lu nggak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membeli jaket bulunya, karena jaket ini udah include untuk si fleece-nya. Karena jaket ini ada dua lapis, lapisan outer dan mid layer juga yang dijahit di sini, tidak bisa dipisah. Kita lanjut ke kekurangan di jaket ini. Sebetulnya kekurangannya cuman satu aja yang gue temuin. Kalau emang lu nyari jaket yang 100% waterproof atau waterproofnya bener-bener bagus gitu ya, bukan jaket ini pilihannya. Karena kalau lu mengharapkan jaket ini bisa menahan air hujan di intensitas yang tinggi, jangan pilih jaket ini. Karena jaket ini bahannya sih udah mampu menahan air, cuman di jahitan-jahitannya tidak memakai seal. Jadi percuma, akan tembus lewat seal juga. Jadi kalau emang lu nyari jaket waterproof yang bener-bener bagus, jaket ini bukan pilihannya. Pilih jaket yang lain aja. Kalau emang lu nyari jaket yang bisa menahan angin, bisa menahan air dengan intensitas rendah, breathable, ini pilihan yang tepat. Harganya 310.000 untuk jaket ini. Oke, itu untuk kekurangan sama kelebihan dari jaket Mahameru ini. Tinggal lu putusin aja kalau emang lu suka, lu hajar aja, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Kita lanjut ke produk-produk pendukungnya di sini. Produk-produk ini sebetulnya udah gua pakai beberapa di sini. Gua buka dulu jaketnya biar kelihatan. Jadi, barang-barang yang ada di sini sebetulnya udah gue pakai. Yang pertama, tentunya base layer di sini, atau serinya itu lebih ke TSM Running 07. Jadi di sini lebih ke base layer, yang mana base layer ini bisa lu gunakan untuk mendaki gunung, artinya di trek, ataupun untuk tidur bisa juga. Karena memang di sini yang pasti untuk fungsi base layer dibandingkan kaos biasa atau kaos katun itu sebetulnya sama-sama udah tahu ya. Base layer itu lebih bagus dalam menyerap air, tapi lebih cepat juga dalam proses pengeringannya. Jadi ketika lo pakai base layer memang keringetan, tapi ketika ke angin-angin itu akan mudah untuk kering karena memang sifat bahannya itu memang udah quick dry. Berbeda dengan t-shirt atau kaos yang memakai bahan katun. Bahan katun mudah juga untuk menyerap keringat, tapi lama untuk keringnya. Jadi lebih lama untuk mengendap air keringat kita di bahan tersebut. Kalau air itu terlalu lama mengendap, itu akan ikut-ikutan dingin untuk badan kita. Jadi disarankan memang ketika mendaki gunung itu pakai base layer. Dan ketika tidur pun pakai base layer. Nah, base layer ini ada banyak pilihan warnanya untuk di Mahameru ini. Yang gue pakai ini warna putih. Putihnya tuh bener-bener bagus tuh. Sambil lu lihat tuh, lihat untuk detail bahannya kayak gimana. Nah, ini enak banget sih dipakai futsal enak, dipakai badminton enak, dipakai running enak, dipakai naik gunung enak. Karena memang bahannya udah ngedukung banget dipakai untuk kita olahraga. Ini untuk warna putihnya, terus bisa lu juga kalau emang, tapi kalau emang lu suka warna-warna yang gelap ada juga di sini. Gue kasih tahu ya untuk warna-warnanya. Yang kedua, ini ada warna merah, jadi merahnya itu lebih ke merah-merah yang pekat gitu.
jadi nggak terlalu tua dan nggak terlalu muda juga untuk merahnya. Terus di sini ada warna, ini lebih ke apa ya, yellow ya, kuning. Tapi kuning-kuningnya tuh kuning yang gua suka juga, artinya kuningnya itu agak tua, bukan kuning-kuning yang terang gitu untuk warnanya. Nih. Terus warna berikutnya di sini ada warna biru. Ini untuk warna birunya biru yang bagus juga. Tidak navy, tapi ini lebih ke biru langit kayaknya nih. Jadi kalau emang lu suka warna-warna biru, bisa sikat yang warna ini. Terus warna selanjutnya ada warna hitam, tentunya wajib nih kalau hitam nih. Hitam itu banyak dipilih sebetulnya karena warna-warna aman ya. Kotor juga, tidak terlalu kelihatan kalau warna-warna hitam kayak gini. Terus ada warna apa di sini? Marun. Nah, ada warna marun di sini. Jadi ini sih warna-warna kayak gini biasanya dipilih oleh cewek-cewek sih untuk warnanya. Terus ada warna orange. Tadi kan kuning, ini orange nih. Wah, ini orange-nya juga bagus nih. Jadi orange-nya itu yang bener-bener terang. Kadang ada warna orange-orange yang agak pudar gitu. Kalau ini pekat, orange-nya juga bagus. Jadi kalau emang lu suka warna-warna orange kayak gini, bisa sikat untuk warna orange ini. Terus ada warna navy di sini. Tadi kan biru, ini warna navy, biru tuanya. Terus yang terakhir, warna terang yaitu hijau stabilo di sini. Nah, ini warna-warna yang memang sering dipakai untuk futsal mungkin ya. Kalau emang lu seseorang yang suka warna-warna kayak gini biar lebih kelihatan gitu kan, bisa pakai warna ini aja. Dan harganya itu cuman 80.000 aja. Jadi untuk semua base layer yang tadi gua liatin, untuk pilihan warnanya tadi, terus untuk warna-warnanya itu kan banyak ya. Nah, jadi base layer yang lu lihat tadi pilihan warnanya dan yang gua pakai ini harganya cuma 80.000 aja. Dipikir-pikir ini murah juga karena untuk base layer sekarang itu udah 125, 175. Mahameru masih ngasih budget-budget pelajar kehitungnya nih. Jadi kalau emang lu para pendaki yang mau memulai pendakian, masih ragu untuk beli barang-barang mahal, ini bisa lu sikat jadi alternatif pilihan. Karena harganya masih murah, 80.000 untuk si base layer ini. Produk selanjutnya yang gua pakai di sini dan banyak pilihan warnanya juga adalah lebih ke card holder ya. Jadi ini tempat kartu yang mana bisa digantung di leher kayak gini, lagi ngetren juga, lagi banyak dipakai juga. Di sini gua kasih tahu beberapa pilihan warnanya. Gua kasih tahu dulu untuk modelnya kayak gini, jadi bisa lu lepas nantinya kayak gini nih. Nih, bisa dilepas, bisa lu pakai ininya doang tanpa ada tali, bisa. Tapi gua suka lebih ke digantung di leher kayak gini. Terus di bagian dalamnya ada beberapa slot atau kompartemen, dua nih. Depan yang kecil, terus yang dalam yang agak besar di sini. Jadi ini simple banget, memang dikhususkan untuk kartu-kartu, entah itu e-tolu atau kartu ATM, kartu apapun bisa disimpan di sini. Jadi dipisahin dari dompet, biar kalau emang melakukan pembayaran-pembayaran yang menggunakan kartu, tinggal dari dompet ini aja gitu, atau card holder ini aja. Nah, untuk pilihan warnanya ada beberapa warna, banyak banget nih. Di sini ada hijau tua, terus ada warna merah, sama ada hijau yang lebih muda atau lebih terang di sini. Jadi kalau emang lu suka warna-warna ini, tinggal hajar aja untuk pilihan warnanya. Terus warna selanjutnya di sini ada apa nih, merah, terus orange di sini. Terus ada warna biru di sini. Nah, ini birunya terang nih. Nah, orange sama merahnya ini bisa lu bandingin juga. Jadi lebih gelap yang merah ya. Terus warna selanjutnya di sini ada warna grey, ada warna kuning, sama yang terakhir ada warna navy. Nah, di sini ada 3 pilihan warna lagi nih. Grey, yellow, sama navy di sini. Jadi pilihan warnanya banyak, tinggal lu pilih sesuai selera lu. Kalau emang lu suka warna-warna yang gelap, hajar aja. Kalau emang lu suka warna-warna yang terang, di sini disediakan juga. Untuk harganya ini 65.000 aja. Nih untuk harga yang dibanderol di card holder ini. Termasuk murah lah untuk si harganya. Bentuknya juga simpel, jadi nggak banyak macam-macam gitu. Simpel, di dalam mungkin muat 4-5 kartu juga di bagian dalam sini. Terus produk selanjutnya adalah manset yang gua pakai ini. Nih mansetnya nih. Tuh. Jadi mansetnya ini normal sebetulnya. Yang membedakan di sini ada tulisan Mahameru-nya juga di kiri dan kanan. Bahannya gue suka karena bahan-bahan yang tidak mudah untuk kusut gitu. Ini tentunya pakai bahan-bahan kayak semacam spandek, jadi ngasih peregangan yang bagus. Dan bahannya ini tidak mudah untuk kusut nih, untuk bahan yang dipakai di sini. Tuh. Nah,
Dan ini ada dua pilihan warna pada tulisannya. Ini kan warnanya putih. Kalau pilihan yang kedua ini ada warna yang kuning. Tuh, jadi tinggal lu pilih aja. Lu suka huruf Mahamerunya ini warna kuning atau warna putih. Untuk manset ini harganya 55.000. Nah, untuk harganya nih. Jadi untuk sebuah manset sih harganya masih normal aja, masih aman. 55.000. Kita lanjut produk selanjutnya, yaitu adalah bandana. Ini bandana A01. A01 ini ada warna navy dan warna hitam. Kita lihat coraknya kayak gimana. Untuk bentuk-bentuknya nanti lu bisa bentuk aja sesuai keinginan lu. Untuk si bandana ini untuk referensi bentukannya nih. Disediain juga oleh si Mahameru di sini. Atau bisa juga dijadikan sebagai buff, karena kita butuh juga untuk buff ya. Ketika di gunung, karena debu itu benar-benar banyak kalau di atas gunung, apalagi ketika summit ke gunung-gunung yang memang banyak kerikil cadas atau pasir kayak gitu, ini perlu banget. Nah, ini untuk si bandana A01 untuk coraknya. Nah, untuk corak yang A01 ini ada warna hitam dan ada warna navy. Tinggal lu pilih aja sesuai dengan selera lu suka warna hitam atau warna navy. Corak selanjutnya ini bandana A03. Kita lihat, tadi kan lihat warna hitam ya, sekarang kita lihat warna navy-nya biar adil. Oh ya, kelihatan sih bedanya nih. Gue giniin aja dah. Nah, ini coraknya nih. Perbedaan coraknya tuh bisa lu lihat. Jadi nanti pilih aja lu suka corak yang mana. Ini sama punya warna hitam yang kayak gini juga. Yang ini sama juga punya dua warna navy, satu lagi. Navy-nya kayak gini. Tinggal lu pilih aja nih untuk si bandananya. Lu lebih suka corak yang mana? Kalau coraknya udah oke, lu tinggal pilih warna yang hitam atau warna yang navy. Kita lanjut ke produk selanjutnya. Ini lebih ke kayak pouch gitu. Pouch ini biasanya gua menyimpan untuk kebutuhan elektronik gua plus dompet biasanya. Atau bisa lu juga kalau memang beli pouchnya lebih dari satu, bisa untuk alat-alat mandi juga. Jadi ini untuk pouchnya. Nah, ini pouchnya nih. Tuh, bisa lu lihat. Nah, di sini udah ada peruntukannya sebetulnya. Lu bisa nyimpan handphone, charger, USB, kamera juga muat di sini, cuman kamera tidak terlalu disarankan. Terus di sini untuk alat-alat mandi juga bisa disimpan. Di sini gua contohin sih untuk penyimpanan beberapa alat-alat di sini, kayak kabel charger, terus ada power bank juga di sini. Ada dompet gue simpen, ada kepala charger sama ada handsfree juga di sini. Jadi ruangan itu sebetulnya lumayan luas untuk si utility pack ini. Dan resletingnya jangan takut, ini udah pakai zipper YKK. Karena memang pouch-pouch kayak gini biasanya sering rusak di resleting. Kalau ini udah pakai YKK untuk resletingnya. Dan ada 4 pilihan warna. Yang tadi udah gue buka, ada warna brown sama warna biru. Nih ada nih biru yang dikombinasikan dengan warna orange. Terus ada warna purple yang mana satu lagi ini warna hitam. Ini untuk si warnanya. Nah, jadi pilihan warna yang gua liatin ke lu sekarang ada 4 pilihan warna di sini. Dan harganya murah, 55.000 aja. Jadi sebetulnya ini produk-produk pelengkap. Nantinya ketika lu butuh base layer, Mahameru menyediakan. Ketika lu butuh card holder, Mahameru juga nyediain. Butuh bandana atau buff, ada juga. Butuh manset, ada juga. Yang terakhir butuh pouch untuk penyimpanan barang-barang kecil-kecil biar nggak berantakan, ada juga disediain oleh Mahameru. Jadi kalau memang lu butuh produk-produk pendukung ini, Mahameru udah menyediakan. Dan link ini udah gue cantumin juga di deskripsi video ini. Berarti total di video ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan jaket tadi tuh. Jadi 6 produk beserta jaket tadi. Jadi ada 6 produk beserta jaket yang tadi udah kita review di sini. Produk-produk ini udah gue cantumin di deskripsi video ini, untuk linknya bisa lu langsung sikat aja. Nah, kita sekarang ngomongin giveaway yang akan dilakukan oleh Mahameru ini. Jadi giveaway-nya ini datang dari Mahameru. Nah, gimana bang cara ngikut giveaway-nya? Sebetulnya cara untuk mengikuti giveaway Mahameru ini gampang banget. Sebelum gue kasih tahu caranya, gue kasih tahu dulu. Nanti ada gambar yang muncul, itu untuk produk-produk yang akan dikasih
ketika lu mengikuti giveaway ini. Caranya gimana? Caranya ketika nanti lu hadir di acara Indofest, entah itu hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, kalau memang nanti ketemu sama gua di sana, gua wawancara, karena gua ngeliput juga di sana, nanti kalau emang lu seseorang yang gua wawancara, lu dapat giveaway dari Mahameru ini. Langsung gua kasih aja. Pertanyaannya sih pertanyaan seputar acara tersebut aja. Jadi lu mending datang aja nanti ke booth Mahameru, entah itu hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Nanti gua ada di sana, mampir ke sana karena ngeliput semua kegiatan. Kalau kebetulan lu ketemu gua dan gua wawancara, gua kasih untuk si hadiah tersebut. Kurang lebih ada 10 hadiah di giveaway kali ini. Jadi giveaway-nya nanti di Indofest. Oke, itu aja. Kalau emang lu mau dapetin giveaway, nanti datang ke Indofest. Nanti kalau kebetulan ketemu gua wawancara, langsung gua kasih produknya. Nggak pakai syarat apapun lagi. Oke, itu aja. Kalau emang lu suka dengan produk-produk yang udah kita bahas dari tadi, lu langsung sikat aja. Udah gue cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.